Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Dewi Nafisa Muktial dari kelas DS 4703. Dan pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pergerakan harga saham dengan metode random walk untuk memenuhi tugas 4 mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi. Di sini saya mengerjakan tugas ini bersama teman-teman saya, yang pertama ada Nidiarta Karisa, Daki Syahanantia Zahra, dan Felicia Cynthia Febriani. Berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya paparkan pada kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, model dan simulasi, analisis, dan juga kesimpulan. Pertama-tama, latar belakang, investasi saham menjadi salah satu pilihan populer dalam pengelolaan keuangan. Pergerakan harga saham yang dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal perusahaan maupun eksternal seperti kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Untuk memahami dinamika ini, metode random walk dapat digunakan untuk memodelkan pergerakan harga saham berdasarkan data historis. Simulasi dengan metode random walk membantu memprediksi tren pergerakan harga saham di masa depan. Dengan menggunakan data historis, model ini dapat memberikan gambaran kemungkinan nilai saham sehingga membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya tujuan yang pertama ada memodelkan pergerakan harga saham menggunakan metode random walk berdasarkan data historis tahun 2023. Yang kedua, menganalisis hasil simulasi untuk memahami faktor yang mempengaruhi tren pergerakan saham. Dan yang ketiga, untuk membandingkan hasil simulasi dengan data historis untuk memahami akurasi metode. Yang pertama di sini ada model dan simulasi. Data yang digunakan ada 4 saham yang dianalisis. Yang pertama adalah BBCA dari sektor keuangan, yang kedua ada Goto dari sektor teknologi, yang ketiga ada ICBP dari sektor consumer non-cyclicals, dan yang keempat ada PBRX dari sektor industri. Langkah-langkah yang dilakukan di sini yang pertama ada pembersihan data yang mencakup konversi data menjadi format numerik. Selanjutnya menghitung daily return sebagai presentasi perubahan harga harian. Lalu tahap yang kedua ada perhitungan statistik deskriptif, di mana kami menghitung rata-rata harian atau mean daily return dan menghitung volatilitas harian atau standard deviation of daily return. Lalu tahap yang ketiga ada simulasi random walk. Di sini parameter simulasinya ada jumlah hari perdagangan yaitu 252 hari dihitung dari hari aktif penjualan perusahaan. Lalu ada jumlah skenario, di sini ada 10 simulasi per saham dan juga 5 skenario tambahan. Kami menggunakan hampir random normal untuk menghasilkan nilai return harian yang berbasis distribusi normal. Lalu kami mengakumulasi harga berdasarkan nilai return harian. Selanjutnya tahap yang keempat ada simulasi skenario random walk yang sudah saya katakan tadi. Di sini ada 5 skenario. Yang pertama ada optimis, di mana skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang positif dengan volatilitas rendah. Dan hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor positif yang mendukung kinerja saham seperti pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan permintaan produk, dan sentimen investor yang positif. Lalu ada skenario moderat, di mana skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang stabil dengan volatilitas yang sedang, dan hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor yang saling mengimbangi, baik yang positif maupun negatif, yang mempengaruhi kinerja saham. Selanjutnya yang ketiga ada skenario pesimis, di mana skenario ini yang menunjukkan pergerakan harga yang negatif dengan volatilitas tinggi, dan hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor negatif yang menekan kinerja saham seperti penurunan ekonomi, penurunan permintaan produk, dan sentimen investor yang negatif. Selanjutnya ada skenario normal, di mana skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang cenderung stabil dengan volatilitas yang rendah, dan hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor yang stabil dan tidak terjadi perubahan signifikan dalam kinerja saham. Selanjutnya yang terakhir ada skenario volatile, di mana skenario ini menunjukkan pergerakan harga yang fluktuatif dengan volatilitas yang tinggi. Dan hal ini dapat terjadi jika terdapat faktor-faktor yang tidak pasti dan unpredictable yang mempengaruhi kinerja saham seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan juga konflik geopolitik. Di sini juga ada beberapa faktor eksternal yang bisa mempengaruhi. Yang pertama ada kinerja ekonomi. Kondisi ekonomi global dan domestik dapat mempengaruhi kinerja saham. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat meningkatkan permintaan produk dan mendorong harga saham naik. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini seperti kebijakan moneter dan juga fiskal
yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan kinerja saham. Misalnya, kenaikan suku bunga yang dapat menekan harga saham. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada permintaan produk, di mana kenaikan permintaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan sehingga mendorong harga saham naik. Selanjutnya ada sentimen investor. Sentimen investor ini dapat mempengaruhi harga saham. Misalnya jika investor optimis terhadap prospek perusahaan, maka harga saham cenderung naik. Lalu ada konflik geopolitik, di mana konflik geopolitik ini seperti perang atau terorisme yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas di pasar saham. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam ini seperti gempa bumi atau tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi perusahaan sehingga menekan harga saham. Selanjutnya, di sini ada hasil simulasi. Yang pertama ada hasil simulasi dari saham BBCA, di mana rata-rata return hariannya adalah min 0,000338 dan volatilitas hariannya 0,010957. Simulasi ini menunjukkan pergerakan harga saham BBCA yang fluktuatif dengan potensi volatilitas dan kemungkinan kenaikan harga dalam jangka panjang. Berdasarkan simulasi dengan 5 skenario juga, menunjukkan bahwa performa saham BBCA ini sangat bergantung pada skenario pasar yang dihadapi. Skenario optimis memiliki potensi pertumbuhan yang paling signifikan, sementara skenario pesimis dan volatile mengindikasikan risiko yang tinggi dengan tren penurunan yang dominan. Skenario moderat dan normal menawarkan gambaran kondisi pasar yang lebih stabil namun tetap bearish. Pemilihan strategi investasi yang tepat sangat penting untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang dalam berbagai skenario pasar. Selanjutnya yang kedua ada saham Goto, di mana rata-rata return hariannya adalah 0,0014 dan volatilitas hariannya adalah 0,046. Harga menunjukkan volatilitas yang tinggi yang mencerminkan ketidakpastian pasar. Grafik dari simulasi ini juga menunjukkan bahwa saham Goto memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi tetapi juga memiliki resiko yang tinggi. Dan melalui simulasi 5 skenario, saham Goto memiliki potensi untuk tumbuh di bawah skenario optimis dan moderat dengan tren bullish yang konsisten. Namun skenario pesimis dan normal menyoroti risiko penurunan harga yang signifikan, sementara skenario volatile mengindikasikan peluang pertumbuhan yang disertai risiko fluktuasi yang tinggi. Strategi investasi yang cermat diperlukan untuk mengelola risiko di tengah berbagai dinamika pasar. Selanjutnya untuk saham yang ketiga ada saham dari CBP dengan rata-rata return hariannya min 5,09 dan volatilitas hariannya dengan 0,015. Pergerakan harga ini lebih stabil dibandingkan Goto, namun tetap memiliki tren fluktuasi ringan. Meskipun menunjukkan potensi pertumbuhan, penting untuk diingat bahwa investasi saham mengandung risiko dan tidak ada jaminan hasil. Investor perlu melakukan analisis lebih lanjut dan mempertimbangkan faktor lain sebelum membuat keputusan investasi. Berdasarkan simulasi 5 skenario, skenario optimis dan moderat memberikan faktor pertumbuhan yang positif dengan tren bullish, meskipun skenario moderat menghadapi lebih banyak fluktuasi. Baliknya, skenario pesimis mengindikasikan risiko penurunan harga, sementara skenario normal mencerminkan kondisi pasar yang stabil namun netral. Skenario volatile menunjukkan tingkat risiko dan ketidakpastian yang paling tinggi dengan pergerakan harga yang sulit diprediksi. Selanjutnya ada saham PBRX. Saham PBRX ini rata-rata return hariannya adalah 0,019 dan volatilitas hariannya adalah 0,023. Dan simulasi ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham PBRX di masa depan tidak pasti dengan berbagai kemungkinan skenario. Meskipun simulasi menunjukkan tren naik secara umum, volatilitas yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat risiko yang terkait dengan investasi saham PBRX. Melalui grafik simulasi dan 5 skenario, simulasi ini menunjukkan bahwa saham PBRX memiliki potensi untuk tumbuh meskipun dengan tingkat fluktuasi yang bervariasi tergantung pada skenario yang dipilih. Secara keseluruhan, skenario optimis dan normal menunjukkan potensi pertumbuhan paling signifikan, sementara skenario pesimis dan moderat menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Skenario volatile menunjukkan fluktuasi yang signifikan yang mengindikasikan tingkat risiko yang tinggi. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama ada simulasi pergerakan harga saham BBCA melalui 10 simulasi. Di sini ada pergerakan acak. Jalur simulasi menunjukkan variasi yang signifikan karena return hariannya dihitung secara acak. Lalu rata-rata dan tren, mayoritas jalur tidak menyimpang terlalu jauh dari harga awal, menunjukkan bahwa rata-rata return atau minus sangat kecil, yaitu mendekati 0, dan secara umum harga saham BBCA cenderung meningkat, namun terdapat periode penurunan dan kenaikan yang signifikan dalam jangka pendek. Lalu volatilitasnya terlihat adanya variasi yang cukup besar dalam fluktuasi harga saham antar skenario, dan ini menunjukkan potensi volatilitas saham BBCA.
Selanjutnya di sini ada simulasi pergerakan harga saham BBCA dengan 5 skenario. Yang pertama ada skenario optimis dengan harga akhir 10,79, di mana harga saham BBCA pada skenario ini mengalami kenaikan yang stabil selama periode simulasi dengan fluktuasi yang relatif kecil menunjukkan tren bullish. Lalu pada skenario moderat, dengan harga akhir 6,83, harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang relatif kecil sama periode simulasi dengan fluktuasi yang stabil dan menunjukkan tren bearish namun cenderung flat. Skenario pesimis dengan harga akhir 5,85, harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang signifikan selama periode simulasi dengan fluktuasi yang relatif kecil menunjukkan tren bearish. Skenario normal dengan harga akhir 6,65, harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan sama periode simulasi dan fluktuasi yang cukup signifikan menunjukkan tren bearish namun fluktuatif. Lalu skenario volatile di mana harga akhirnya 5,25, harga saham BBCA pada skenario ini mengalami penurunan yang signifikan sama periode simulasi dengan fluktuasi yang sangat besar dan sering terjadi menunjukkan tren bearish dan fluktuasi yang signifikan. Sebelum itu, tren bullish dan juga bearish ini, tren bullish adalah tren di mana harga saham naik dan bearish itu kebalikannya harga sahamnya turun. Selanjutnya di sini ada simulasi pergerakan harga saham Goto dengan 10 simulasi. Variasi harga simulasi menunjukkan bahwa harga saham Goto sangat fluktuatif dengan harga saham bergerak naik dan turun secara signifikan bisa dilihat pada grafik. Dan hal ini menunjukkan bahwa saham Goto memiliki volatilitas yang tinggi. Kemungkinannya ada beberapa simulasi yang menunjukkan pertumbuhan harga saham yang signifikan, namun ada juga simulasi yang menunjukkan penurunan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa investasi saham Goto memiliki resiko yang cukup tinggi, di mana investor bisa mendapatkan keuntungan besar tapi juga mengalami kerugian besar. Di sini ada simulasi pergerakan harga saham Goto dengan 5 skema atau simulasi. Yang pertama ada skenario optimis, harga akhirnya 298,02, dan ini menunjukkan bahwa skenario ini mengalami pertumbuhan positif dan stabil, yaitu tren dan menunjukkan tren bullish. Lalu pada skenario moderat dengan harga akhir 317,63, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat namun stabil dan menunjukkan tren bullish. Lalu skenario pesimis dengan harga akhir 134,64, mengalami penurunan yang signifikan mencapai titik terendah sekitar harga 75, kemudian mengalami sedikit pemulihan dan menunjukkan tren bearish. Lalu skenario normal dengan harga akhir 69,55, di sini harga saham Goto berfluktuasi sama sebagian besar simulasi dan menunjukkan tren bearish. Lalu skenario volatile dengan harga akhir 205,74, di sini harga saham Goto mengalami fluktuasi yang signifikan sama simulasi dengan pergerakan naik dan turun yang tajam, menunjukkan tren bullish namun fluktuatif. Selanjutnya di sini ada simulasi pergerakan harga saham ICBP yang pertama dengan 10 simulasi. Di sini bisa dilihat ada volatilitas yang tinggi, garis-garis pada grafik memiliki fluktuasi yang cukup besar menunjukkan volatilitas harga saham ICBP yang tinggi. Tren umum meningkat. Jadi secara umum sebagian besar simulasi menunjukkan tren harga saham yang meningkat meskipun dengan fluktuasi yang signifikan. Lalu ada probabilitas rendah penurunan harga di mana ada beberapa simulasi yang menunjukkan penurunan harga, namun sebagian besar simulasi cenderung meningkat dan menunjukkan probabilitas penurunan harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada simulasi pergerakan dengan 5 skenario. Di sini ada skenario optimis dengan harga akhir 88,74 yang menunjukkan tren bullish dengan pertumbuhan stabil yang cukup signifikan. Harga saham ini cenderung naik selama periode pengamatan. Lalu skenario moderat dengan harga akhir 88,15 yang menunjukkan tren bullish dengan pertumbuhan yang lebih moderat dibanding skenario optimis. Harga saham ini cenderung naik namun dengan fluktuasi yang lebih besar. Lalu ada skenario pesimis dengan harga akhir 71,07 menunjukkan tren bearish, di mana harga saham cenderung menurun sepanjang periode pengamatan meskipun terdapat beberapa fase naik yang singkat. Lalu ada skenario normal dengan harga akhir 98,66, di mana ada fluktuasi harga yang cenderung stabil dan tidak menunjukkan tren yang signifikan. Harga saham cenderung bergerak di sekitar rata-rata sama periode pengamatan. Ini bisa lihat dari grafik. Lalu yang terakhir ada skenario volatile dengan harga akhir 82,55 yang menunjukkan fluktuasi harga yang paling tinggi di antara semua skenario, dan harga saham ini bergerak naik
turun dengan cepat sehingga tidak menunjukkan tren yang jelas. Lalu selanjutnya ada simulasi pergerakan harga saham PBRX yang pertama dengan 10 simulasi. Di sini ada variasi pergerakan, jadi setiap simulasinya menunjukkan pergerakan yang berbeda yang menunjukkan bahwa hasil di masa depan tidak pasti. Lalu ada tren umum, meskipun ada variasi secara umum, bagian besar simulasi menunjukkan tren naik dalam jangka yang panjang. Lalu ada volatilitas, di mana pergerakan harga saham menunjukkan fluktuasi yang signifikan, terutama di awal simulasi. Lalu ada skala pergerakan. Pergerakan harga saham ini bervariasi dari sekitar 75 hingga 320. Di sini ada simulasi dengan 5 skenario. Yang pertama ada skenario optimis dengan harga akhir 133,29, di mana harga saham mengalami pertumbuhan positif tetapi fluktuasinya lebih kecil dibandingkan skenario lainnya, menunjukkan tren bullish. Lalu ada skenario moderat di mana harga akhirnya 195,38, yang pertumbuhan ini cenderung linear dengan fluktuasi yang moderat yang menunjukkan tren bullish juga. Selanjutnya ada skenario pesimis, di mana harga akhirnya 190,66, di mana harga saham ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan fluktuasi yang lebih kecil daripada skenario moderat, tapi menunjukkan tren bullish. Lalu ada skenario normal, di mana harga akhirnya 287,54. Pertumbuhan harga saham ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan tren positif bullish. Terakhir ada skenario volatile dengan harga akhir 145,26, di mana menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan dengan pergerakan harga yang cenderung tidak stabil, tetapi tetap menunjukkan tren bullish. Kesimpulannya, pemodelan pergerakan harga saham dengan metode random walk ini memberikan gambaran probabilistik berdasarkan data historis, yaitu tadi diambil dari data historis 2023. Berarti probabilistik ini akan bisa dipakai selama 2024. Analisis pada BBCA, GOTO, ICBP, dan PBRS ini menunjukkan bahwa tiap saham memiliki karakteristik unik terkait volatilitas dan potensi pertumbuhan. Skenario optimis menunjukkan tren bullish dengan pertumbuhan stabil, sementara skenario pesimis dan volatile mengindikasikan risiko fluktuasi besar dan potensi penurunan. Metode ini berguna untuk mengidentifikasi peluang dan risiko investasi, namun karena bersifat probabilistik, penting bagi investor mempertimbangkan faktor eksternal dan melakukan analisis pasar mendalam sebelum membuat keputusan. Sekian presentasi saya, terima kasih.